Baik, salam keadilan. Hari ini saya akan menyampaikan press conference terhadap adanya permintaan bantuan hukum dari wilayah Labuhan Batu, wilayah hukum Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara. Saya memberikan perhatian kepada perkara-perkara semacam ini karena menelan korban masyarakat biasa dan pelakunya yang terduga pelaku di sini yang akan segera kami buatkan LP-nya di Polres Labuhan Batu adalah para perangkat-perangkat yang bekerja di desa. Saya sangat menyayangkan keadaan-keadaan semacam ini di mana oknum-oknum yang bekerja di wilayah pemerintahan, apakah itu mulai dari pemerintahan pusat, kementerian, badan-badan, sampai ke daerah-daerah. Jikalau oknum ASN atau orang yang bekerja di ruang lingkup pemerintahan itu sendiri yang justru melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, maka tentu saja kita sangat kecewa. Ya, hari ini saya akan menguraikan fakta-fakta hukum ini setelah saya membaca, mencermati, dan saya menganalisa dan menemukan hal-hal yang menurut saya harus segera diselesaikan. Yang saya yakin dan saya pastikan minimal 2 orang yang apakah ini yang berurusan dengan pemerintahan, apakah ini pegawai desa, kepala dusun atau pejabat kepala desa yang harus segera ditangkap. Saya akan sampaikan beberapa yang sudah saya terima, ini akan saya ulas sebagai fakta hukum, ya, sebagai fakta hukum, bukan yang mengada-ada. Pada tanggal 26 September 2023, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Panai Tengah, Desa Pasar Tiga, seorang membubuhkan tanda tangan dan cap stempel kepala desa, yaitu dibuat di sini Jakaria. Saya nggak tahu Jakaria ini di mana, mungkin tempatnya. Jadi dia atas nama Kepala Desa Pasar Tiga menyatakan bahwa sebidang tanah kurang lebih 18.000 meter, 18.000 meter 650 dan 18.650 meter ini, Kepala Desa Pasar Tiga menyatakan secara tegas dan menerbitkan suratnya sendiri, artinya surat pemerintah sendiri, tanah di surat keterangan tidak saling sengketa. Ini akan saya buktikan ini di mana nanti peran daripada kejahatan-kejahatan itu. Atas surat tersebut, pada tanggal 26 September 2023 di hari yang bersamaan, Saudara Rizwan Sormin membuat surat, sederhananya surat jual beli, tapi mungkin di sana yang berlaku namanya surat penyerahan hak ganti rugi, menjualnya kepada orang tua atau kepada klien saya, Guru Simarmata. Ya, Rizwan Sormin jelas di sini menjual tanah tersebut, jelas batas-batasnya, dan dia menerima uang. Di sini disebut 75 juta. Ya, 75 juta. Saksinya ada sekitaran 3 orang. Di sini 4 orang, tapi yang tanda tangan 3 orang. Dibuat pada tanggal 26 dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pasar Tiga. Jadi pemerintah selalu terlibat dalam setiap aktivitas yang terjadi ini. Pemerintah melalui kepala desa selalu terlibat. Oke? Dan dibuat di sini mengetahuinya juga ada PLT Camat Panai Tengah. Setelah itu
timbullah setelah dijual tanah itu kepada klien saya, masyarakat miskin ini, timbullah mulai ada gerakan-gerakan dari orang bahwa tanah ini dulunya sudah dijual ke sini. Tanah ini sudah jadi milik ini. Bahkan ada juga PT, saya lupa namanya, entah PT apa itu. Ini sudah milik PT dan yang lain, sehingga klien saya sangat terganggu dan tidak bisa lagi memiliki tanah itu. Ada orang yang sampai datang mengaku-ngaku bahwa mengaku dari PT ini sudah milik kami dan segala macam. Atas hal tersebut terjadilah kekecewaan besar daripada Romauli ini Simarmata ini, klien saya ini, bahwa dia kenapa si Rismon Sormin ini memperlakukannya seperti itu. Informasinya saya dengar saudara Rizwan Sormin ini adalah seorang kepala dusun. Ya, saya akan buka fakta ini. Lalu pada tanggal 13 Mei 2024 si Rizwan Sormin ini membuat surat perjanjian pernyataan yang pada intinya bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut. Artinya secara terang-terangan dia mengakui bahwa tanah yang dijualnya kepada Romauli ini, dia tidak berhak melakukan itu. Dia membuat saya berjanji akan mengembalikan uang kepada si klien saya, dan katanya dia siap diproses kalau tidak dibayar. Ini saksinya ada 5 ini. Rizwan Sormin menandatangani dan perjanjian pernyataan ini bahwa dia akan mengembalikan, dan juga ditandatangani oleh seorang pejabat kepala desa bernama Zulkarnain. Ya, selalu terlibat ini dari desa ini. Karena tidak ditepati apa yang dinyatakan oleh si Ridwan Sormin ini, pada tanggal 14 Agustus 2024 dia kembali membuat surat pernyataan bahwa karena dia belum mengembalikan sebagaimana sudah diperjanjikan, maka kembali dia membuat perjanjian baru dan menyatakan akan mengembalikan uang sebesar 80 juta itu, karena memang 80 juta yang diterima dari klien kami. Ini pernyataannya. Lagi-lagi ini ada dibuat para saksinya, ada 5 orang. Ada Supriyadi, ada Luister, ada Bani, ada Zainuddin, ada Halimah. Semua saksinya lengkap. Ini yang dibuat dia kedua kali. Ketiga, karena tidak dipenuhi, ketiga kali masih dia buat. Saya heran ini manusianya seperti apa ini, manusia ini. Ini katanya ini kepala dusun loh, nggak ngerti saya ini gimana. Lalu dia kembali membuat pada tanggal 14 September 2024. Kembali dia buat pernyataan ini bahwa dia akan mengembalikan uang Romauli sebesar 80 juta dan menyatakan akan memberikan jaminan SHM rumahnya, karena dia sudah beberapa kali berbohong, katanya nama istrinya Halimah. Karena dia udah berapa kali memperpeloncoi Romauli. Ya memang orang miskin akan selalu bernasib begini, apalagi kalau dia ada embel-embel jabatan lah, kepala dusun lah, kepala desa. Makanya ini saya tak segan-segan untuk yang kalau ada urusan atau dia bagian dari pemerintahan, apa itu kepala dusun sampai kepada kementerian yang memperlakukan begini, saya harap tindakannya harus berlipat-lipat. Ini harus pidana seumur hidup sebenarnya menurut saya. Ya, jadi dia bilang ini kembali bahwa akan mengembalikan dan akan menyerahkan SHM, tapi sampai sekarang tidak diserahkan. Jadi cara menipu di kampung itu ternyata misterius juga. Dia menyebutkan juga dan ini ditandatangani oleh beberapa saksi dan juga ditandatangani oleh pejabat kepala desa Pasar 3. Selalu terlibat kepala desa. Jadi kalau saya lihat perkara ini, cara untuk gampang menipu atau menguasai masyarakat miskin, pakailah kop pemerintah. Apakah itu melalui kepala desa atau karena ini semua diketahui kepala desa. Gak tahu saya apa tugasnya di sini.
Tapi mungkin karena si Rizwan ini kepala dusun tadi, katanya. Karena ini juga tidak dipenuhi, lalu klien saya kembali menanyakan, dulu kan Pak pejabat kepala desa ada di situ, tahu apa yang terjadi, selalu membuatkan tanda tangan. Lalu pada ini saya lupa ini tanggal berapa ini, tapi tanggalnya ada di klien saya. Pada suatu hari, ini lebih ngeri lagi nih, seorang aparatur sipil negara bernama Zulkarnain, pengatur muda tingkat 1, dengan NIP-nya lengkap di sini. Dia menjabat sebagai PJ kepala desa Pasar 3, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Ini suratnya ini. Si oknum kepala desa ini, pejabat kepala desa ini, si Zulkarnain ini menyatakan, membuat surat pernyataan, jelas di sini data-datanya, apa pekerjaannya. Saya berjanji akan menjamin dan membayar hutang saudara Rizwan Sormin senilai, ini dia sendiri yang buat jadi hutang. Emang klien kami pernah menghutangkan? Jadi cara-cara menurut saya ini cara-cara jahat untuk mengkelabui masyarakat miskin yang dulunya adalah untuk menjual tanah. Lalu dibuat dia, mungkin dia pikir dia sudah pintar kan, di kampung kan begini-begini sudah pintar lah. Kampung ini kan tahu sendiri lah. Saya berjanji akan menjamin dan membayar hutang saudara Sormin. Rizwan Sormin itu tidak pernah berhutang kepada Romauli atau suaminya Saud Perlindungan. Tapi Rizwan Sormin itu menjual tanah, lalu tanah itu diklaim orang sebagai miliknya. Itu adalah pidana yang seharusnya dipidana mati. Kalau saya minta kepada terkait penjualan tanah pertanian sesuai surat penyerahan hak nomor sekian yang dirinya juga kepala desa di situ ada tangan. Nah, dia menyampaikan demikian surat perjanjian ini saya perbuat dengan pikiran yang waras, katanya si Zulkarnain ini waras pada saat itu ya, serta sehat tanpa ada paksaan, tidak ada yang memaksa dari siapapun dan dari pihak manapun. Logika hukum, kalau si Rizwan yang melakukan, yang menjual tanah yang bukan miliknya kepada klien, ini kepala desa ini bagaimana mungkin ini mau mengambil alih, biarlah saya yang membayar itu. Logikanya gimana? Emang gajinya kepala desa itu berapa sih? Kok dia mau mengambil punya apanya orang, kewajiban orang? Atau jangan-jangan memang dia terlibat dalam upaya-upaya ini. Kenapa? Tidak ada penjelasan di sini, penjelasan apapun bahwa ada urusan apa dia, apakah dia dulunya berhutang kepada si Rizwan lalu nanti hutang itu menjadi dibayar ke sana. Sini tidak ada. Dia tiba-tiba membuat pernyataan begini yang menurut saya tak lebih daripada mencoba mengaburkan upaya daripada si klien saya untuk mengambil haknya daripada si Rizwan yang menurut kami yang merupakan dugaan tindak pidana dugaan penipuan itu ya, dugaan tindak pidana penipuan. Inilah si Zulkarnain yang membuat catatan ini. Ini jelas-jelas pidana murni. Oleh karena itu, satu lagi fakta ini, bahwa dikarenakan awalnya si Rizwan menyatakan dalam perjanjian terakhir akan memberikan tambahan jaminan kepada klien saya berupa SHM rumahnya dengan nomor tadi, tapi tidak diberikan. Lalu klien saya menyampaikan kepada si kepala desa karena dia ada di waktu itu. Lalu disampaikan di sini bahwa sampai sekarang klien saya ini tidak terima jaminan. Lagi-lagi si kepala desa si Zulkarnain ini membubuhkan tanda tangan di sini. Saya agak heran bagaimana peristiwa-peristiwa semacam ini
Saya tegaskan bahwa ini adalah tindak pidana yang serius, apalagi tindak pidana ini diduga dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jelas di sini keterlibatan si Zulkarnain, pejabat kepala desa, apa perbuatan daripada si Rizwan Sormin. Ini jelas pernyataan daripada si Zulkarnain bahwa dia yang mengatakan saya akan mengembalikan uang daripada Romaudi Purba. Entah apa yang ada di dalam kepalanya, dengan bagaimana dia caranya, yang pastinya korban klien saya sekarang diderita atau menderita akibat perbuatan itu. Kepada Badan Kepegawaian Daerah Labuhan Batu, saya tegaskan, kami akan segera membuat laporan ini dan kami akan minta segera tindak orang-orang ini. Apakah mereka kepala dusun, apakah mereka kepala desa? Saya minta tindak kepada Polres Labuhan Batu. Tidak kurang dari seminggu ini, kami akan membuat laporan polisi di Polres Labuhan Batu. Saya minta tanggapi dengan serius, apalagi hal-hal semacam ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dan duduk di kursi pemerintahan, di mana pemerintah mengeluarkan biaya untuk menggaji mereka, tapi mereka bukannya melaksanakan tugas melindungi warganya, melainkan seperti yang sudah saya utarakan ini. Salam keadilan. Kami dari tim hukum yang tentu saja berada di Jakarta akan turun ke lokasi untuk